Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan etika. Dan sini saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya, yaitu pertama Rahma Ahmadani, yang kedua Tommy Januarisa, yang ketiga Khairi Hilmi Lubis. Dan akan dilanjutkan oleh saudari Mbak Rahma. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang disusun berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat diuji secara sistematis. Selanjutnya, etika. Apa itu etika? Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk serta kewajiban sosial dan moral, hak dan tanggung jawab. Secara spesifik, pengertian etika adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan dalam suatu lingkungan sosial yang penuh dengan aturan dan prinsip tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang benar. Untuk fungsi hubungan ilmu dengan etika yaitu sarana untuk mencapai tujuan hidup yang ditemukan melalui pertimbangan etika dan landasan untuk menciptakan ilmu pengetahuan dan peradaban secara lebih baik. Selanjutnya, untuk ciri-ciri etika dapat dijelaskan oleh Mas Tommy. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang namanya ciri-ciri etika. Yang pertama ada yang namanya etika bersifat absolut, dan etika tetap berlaku meskipun tidak disaksikan oleh orang lain. Dan berikutnya, etika berhubungan dengan cara pandang batin manusia. Dan yang terakhir, etika berhubungan dengan perilaku, perbuatan, dan tingkah laku seorang manusia. Manfaat beretika. Berikut merupakan manfaat dari beretika, yaitu yang pertama, memiliki rasa tanggung jawab dan menjadi kontrol sosial. Yang kedua, digunakan sebagai panduan dan meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi, serta pemeliharaan ketertiban dan keteraturan dalam suatu organisasi atau bisnis, dan melindungi hak anggota yang bekerja. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan digunakan sebagai acuan pemecah masalah internal maupun eksternal. Dan Pancasila dasar pengembangan ilmu. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan pedoman dan pegangan dalam membuat dan mengembangkan yang namanya iptek, agar kita tidak terjebak dalam arus kemajuan iptek dan agar tepat sasaran dalam mencapai tujuan bangsa. Dan berikutnya akan dilanjutkan oleh saudara Khairi Hilmi Lubis. Berikutnya yaitu tantangan Pancasila. Tantangannya ada 4. Yang pertama, kapitalisme, globalisme, dan konsumerisme dan pragmatisme. Hakikat Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek dari Prof. Wahyudi Setiawan. 1. Menumbuhkan kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral. 2. Menghimpun nilai kemanusiaan sesuai harkat manusia. 3. Mendorong semangat persatuan dan nasionalisme dalam profesi. 4. Menuntun pengambilan keputusan melalui musyawarah. Dan yang kelima, mendorong pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Di sini kesimpulannya yaitu Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan landasan etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu harus diarahkan untuk kemajuan bangsa tanpa meninggalkan nilai kemanusiaan dan moral. Etika menjadi pengendali agar ilmu digunakan secara bertanggung jawab. Sedangkan Pancasila memastikan setiap kemajuan ilmu tetap sejalan dengan nilai budaya dan ideologi bangsa. Dan jangan lupa unjur makola wala tanjur mankola. Lihat apa yang dibicarakan dan lihat siapa yang berbicara. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.